Makassar 418 tahun, API refleksikan kepemimpinan, alias serukan gotong royong. 31.000 peserta Jalan Sehat meriahkan HUT Korpri dan Makassar ke-418. Seorang pria di Luwu dilaporkan hilang saat hendak ke kebun. Minimnya drainase, jalan poros Jeneponto Pacelanga lumpuh, pengendara terjebak banjir hingga 50 cm. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, API, menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-418 Kota Makassar menjadi saat untuk merefleksikan kepemimpinan dan memperkuat kolaborasi lintas elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan Makassar tidak dapat dicapai tanpa harmoni, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas warga kota, salam upacara peringatan yang digelar di Lapangan Karbosi, Minggu 9 November. API menuturkan bahwa HUT ke-418 bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi bentuk perenungan bersama atas perjalanan panjang kota yang tumbuh dari semangat warganya sendiri. Hari ini Makassar tidak sekadar merayakan ulang tahun, tetapi merayakan kebersamaan. Sebuah perjalanan panjang yang dirajut oleh tangan-tangan warganya sendiri, ujar API. Ia menyebut, setiap zaman memiliki pemimpin dan tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintahan yang ia pimpin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham berkomitmen melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat. Kami memiliki pendahulu luar biasa yang telah menata sistem pemerintahan dengan baik. Kami hanya melanjutkan dan memperkuatnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, ujarnya. API juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Makassar, mulai dari ketimpangan sosial hingga perbaikan fasilitas publik. Menurutnya, masih banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang perlu dibenahi untuk memastikan pemerataan layanan bagi seluruh warga. Masih banyak gedung sekolah yang harus kami perbaiki, masih banyak akses kesehatan yang perlu ditingkatkan, dan persoalan sosial yang harus diselesaikan. Semua itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi melalui kerja bersama, tegasnya. Doakan. Pak, menarik tadi karena kan ada pondasi yang sudah kita tanamkan waktu di pemerintahan Pak, dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Apri, seperti ducting sharing tadi. Itu bagaimana Pak? Alhamdulillah, pemerintah berkelanjutan sudah bagian dari undang-undang. Jadi namanya sustainability. Sehingga saya kira saya mendoakan semoga insya Allah mudah-mudahan bisa percepat, karena itu jadi persoalan perkotaan kita. Karena kota yang maju itu dilihat dari kabelnya juga. Ya, kalau kabelnya masih berseliweran, ya seperti dulu yang tidak sempat kita buat. Dan itu memang begitu pemerintahan. Tidak sempat kita buat, Pak API yang buat. Nah, itu top. ribu warga dan aparatur sipil negara, ASN, ikut serta dalam kegiatan Jalan Sehat Semarak memperingati HUT ke-54 Korpri dan HUT ke-418 Kota Makassar, di kawasan Anjungan Pantai Losari, Sabtu 8 November. Warga tampak berbondong-bondong menuju ikon kebanggaan kota Daeng itu. Di tengah semilir angin pantai dan gemuruh semangat peserta, suasana Losari berubah menjadi lautan biru seragam Korpri yang berpadu dengan warna-warni kostum warga. Wali Kota Munafri Arifudin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, Ketua Korpri Pusat sekaligus Kepala BKN RI Profesor Zudan Arif Fakrullah, Sekprov Sulsel Jufri Rahman, serta jajaran SKPD dan Direksi Perusda ikut membaur bersama masyarakat. Tepat pukul 6 WITA, bendera start dikibaskan. Ribuan peserta mulai menyusuri rute dari Anjungan Losari menuju Balai Kota dan kembali lagi ke titik semula. Jalur sepanjang kurang lebih 5 km itu menjadi simbol kekompakan dan semangat kolaboratif antara ASN dan warga dalam membangun Makassar yang lebih maju. Wali Kota Munafri Arifudin alias API menyampaikan bahwa momentum ini menjadi bukti nyata bagaimana semangat gotong royong dan partisipasi publik masih hidup kuat di Makassar. Kita ingin menunjukkan bahwa ASN dan masyarakat bisa berjalan bersama, bergandengan tangan membangun kota yang inklusif, bahagia, dan penuh semangat kebersamaan, ucap API. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota. Kota ini milik kita semua. Ketika ASN dan warga bergerak bersama, maka kemajuan Makassar bukan hanya slogan,
tapi kenyataan, tegasnya. Sementara itu, Profesor Zudan Arif Fakrullah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pemerintah Kota Makassar atas keberhasilan menggelar kegiatan berskala besar dengan keterlibatan publik yang luar biasa. Baik, pada pukul 13.00 Jumat 7 November tahun 2025, kami terima informasi dari Kabid BPBD Luwu, Bapak Karyadi, bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia di daerah Pegunungan Parombonan, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Warga atas nama Sodik, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamatkan di Lamasi Hulu, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Sampai saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian, namun hasil nihil. Untuk kondisi cuaca, kami sedang diguyur hujan. Lain-lain Mas Inil, demikian yang bisa kami laporkan. Jalan poros nasional yang menghubungkan kota Jeneponto dengan kota Makassar kembali menunjukkan wajah langganannya saat musim hujan tiba. Tepat di wilayah Pacelangan, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, hujan deras yang mengguyur wilayah hulu sejak siang hari mengakibatkan ruas jalan tergenang banjir, memutus sementara arus lalu lintas pada Minggu 9 November. Ketinggian air di depan SPBU Pacelangan dilaporkan mencapai 30 hingga 50 cm, membuat jalur vital tersebut praktis lumpuh dan hanya bisa dilewati kendaraan besar dengan risiko tinggi. Pasalnya, banjir di Pacelanga bukan lagi peristiwa baru, namun sudah menjadi agenda rutin tiap kali curah hujan tinggi melanda. Genangan air terjadi akibat minimnya infrastruktur drainase yang memadai serta luapan air dari sawah di sekitar jalan. Setiap kali hujan deras, apalagi yang lama, pasti di sini banjir. Air dari sungai dan sawah di atas meluap karena gorong-gorongnya tidak mampu menampung, ujar Amir, 45, salah seorang pengendara yang sudah bertahun-tahun menyaksikan kondisi ini. Genangan air dengan cepat menutupi badan jalan sepanjang ratusan meter, memaksa pengguna jalan, terutama pengendara roda 2, untuk memutar balik atau menunggu air surut berjam-jam. Kondisi terparah dialami oleh pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan air. Banyak dari mereka yang harus mendorong kendaraannya setelah mogok di tengah derasnya arus air.